Serangkaian ledakan mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat yang menjadi dalang ledakan tersebut. 7 ledakan dan pesawat terbang rendah terdengar pada Sabtu dini hari di ibu kota Venezuela itu. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil dan militer di beberapa negara bagian. Venezuela juga telah menyatakan darurat nasional setelah kejadian itu. Lebih lengkap soal penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya kita bahas bersama pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat petang. Selamat petang, salam dari Cikarang, selamat petang. Pak Reza, tapi kami mau minta gambaran dulu. Kalau dari kacamata hukum internasional, sebenarnya apakah yang dilakukan oleh Presiden Trump ini legal dan dibenarkan? Secara hukum internasional ini adalah hal yang sangat terlarang. Karena kalau kita merujuk kepada UN Charter, Piagam PBB, maka semua negara itu diharapkan menjalinkan hubungan berdasarkan prinsip saling menghargai territorial integrity and sovereignty, jadi keutuhan wilayah dan kedaulatan masing-masing. Dan kalaupun ada perselisihan itu diselesaikan secara damai. Dan untuk itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah sesuatu hal yang sangat terlarang, sangat berbahaya dan sangat mengancam hukum internasional, di mana negara yang kuat akan menguasai tetangganya dan negara yang kuat akan menguasai negara yang lemah, dan tujuan menghalalkan cara ini yang terjadi. Dan persis keadaan ini seperti dengan kasus Bay of Pigs tahun 1961 pada saat Amerika Serikat menguasai Kuba, dan pada saat itu Amerika Serikat berpikir bahwa dukungan dari kalangan-kalangan Kuba di luar negeri itu adalah dukungan nyata. Ternyata Amerika Serikat saat itu tidak bisa membaca bagaimana kehidupan yang nyata di Kuba tersebut. Dalam hal ini juga sama, Amerika Serikat mengagungkan masyarakat Venezuela di luar negeri, tapi dalam kenyataannya Amerika Serikat menciptakan situasi yang baru di Venezuela, di mana masyarakat akan terbelah antara pro Maduro dan pro Donald Trump. Kemudian juga pada saat ini belum ada kekuatan-kekuatan yang mampu mempersatukan masyarakat Venezuela tersebut. Jadi dalam hal ini keadaan malah memperburuk keadaan di Venezuela tersebut. Tapi Pak Reza, juga kalau Anda menganalisis sebenarnya alasannya, masa iya hanya soal narkotika dan juga imigran, atau Anda melihat ada motif terselubung juga di balik aksi Donald Trump? Pertama adalah Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia saat ini, dan di kawasan benua Amerika tersebut setelah Venezuela adalah Kanada dan baru sesudahnya negara-negara di Timur Tengah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Amerika Serikat sangat terpukul dengan kenyataan bahwa Venezuela mulai melakukan hubungan perdagangan yang sangat intensif dengan China, di mana keadaan ini akan membuat industri Cina berkembang dengan luar biasa. Jadi saya pikir ini adalah dua keadaan yang alasan utama. Dan yang ketiga adalah Amerika Serikat menginginkan kemenangan dalam negerinya, karena sepanjang tahun ini akan ada sekitar 26 pemilihan gubernur, dan dengan penguasaan atas Venezuela diharapkan bahwa kepemimpinan domestik akan berakar pada partai-partai Republik, dan selanjutnya tahun ini adalah tahun dari 250 kemerdekaan Amerika Serikat, dirgahayu Amerika Serikat yang ke-250, dan dengan begitu Trump bisa mengatakan saya sejajar dengan George Washington dan saya sejajar dengan Abraham Lincoln. Ini adalah mimpi dari Donald Trump, dan saat ini inilah yang terjadi. Dunia tidak berkembang menjadi keadaan lebih baik. Dunia melihat sekarang siapa yang kuat itu yang menang, negara yang besar akan menguasai yang lemah, dan hukum internasional akan terpinggirkan. Nah, kalau gitu Anda melihat akan ada campur tangan dari negara sekutu Venezuela juga nggak? Saat ini saya belum melihat adanya persatuan di kalangan masyarakat Venezuela. Apakah mereka akan merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu? Karena saya perhatikan wakil presiden yang wanita itu tidak karismatis seperti halnya Maduro. Kemudian yang diperlukan sekarang adalah figur-figur baru yang bisa mempersatukan mereka. Nah, inilah kelemahan dari Venezuela saat ini, di mana mereka terlalu kuat di pemerintahan, tapi di kalangan pemerintah itu sendiri terdapat berbagai faksi. Ini yang terlihat di mana suatu serangan dari Amerika Serikat atas berbagai fasilitas militer tersebut tidak diantisipasi oleh angkatan bersenjata dari Venezuela. Pak Reza, tapi kalau misalnya seperti misalnya Rusia maupun juga Tiongkok, Anda melihat mereka akan ikut turun tangan? Saat ini mereka masih diam ya, karena bagaimanapun keadaan ini juga berbahaya bagi Cina di masa depan. Karena Amerika Serikat akan menguasai minyak
gas dan juga energi-energi yang namanya rare earth ada di benua Amerika. Dan dengan kekuatan itu maka Amerika Serikat berpotensi menekan China, kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat juga berpotensi menekan Uni Eropa agar berada di dalam posisi mereka. Keadaan ini juga dapat membuat Amerika Serikat menekan Ukraina untuk menyerahkan sekitar 15-20% dari wilayahnya kepada Rusia. Jadi keadaan ini akan menciptakan suatu keseimbangan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi Trump sudah sudah bergerak dari posisi lemah dalam berurusan dengan China menjadi semakin kuat dalam berhadapan dengan China. Dengan potensi dampak geopolitik yang dihasilkan, Anda meyakini PBB akan bisa memberikan perubahan yang jelas, tidak hanya mengecam tapi ada aksi nyatanya? Seperti biasa, PBB akan bergerak secara normatif. Kalau kita perhatikan koleksi kata-kata dari Sekjen PBB saat ini, mereka kata-kata kuncinya adalah dialog. Kata-kata kuncinya adalah mendukung perdamaian dunia. Kata kuncinya adalah mendukung terciptanya tertib dunia yang berkeadilan. Maka kata-kata ini sangat normatif. Yang sangat sebenarnya adalah PBB bergerak berinisiatif, misalnya berhubungan dengan negara-negara di benua Amerika, kemudian berhubungan dengan negara-negara dalam Dewan Keamanan di luar Amerika Serikat, karena keadaan ini akan menghancurkan kredibilitas dari PBB sendiri, di mana PBB dapat dikatakan tidak mampu berfungsi menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah dari UN Charter tersebut. Pak Reza, tapi dengan Trump yang mengklaim juga akan mengambil alih sementara Venezuela, itu dampaknya apa untuk dinamika geopolitik di kawasan maupun juga secara global? Dinamikanya adalah pertama, saya belum tahu persis apakah apakah ini hanya klaim ya. Tentunya Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA sudah memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok di dalam negeri Venezuela, tim di benua Amerika yang bernuansa kiri, di mana nanti mereka akan mendapat gempuran lebih lanjut dari Amerika Serikat sendiri. Dan yang namanya tuduhan atas perilaku terorisme itu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, karena di sini kelihatan bahwa tujuan itu menghalalkan cara. Jadi name calling atau pemberian nama buruk itu dibuat dengan semena-mena, dengan tidak memahami bagaimana proses demokrasi yang berlaku di suatu negara. Di sini Amerika menciptakan suatu ajaran baru, di mana bahwa negara-negara di dunia itu yang tidak sama ideologinya, yang tidak dekat dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Amerika Serikat dapat diproyeksikan sebagai musuh Amerika Serikat. Nah, Pak Reza, tapi sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan Trump ke mata internasional dengan klaimnya, dengan apa yang sudah dia lakukan? Yang saya perhatikan, yang dia dapat tunjukkan adalah Pax Americana tidak turun, kemudian Pax Sinica tidak naik, yang terjadi adalah stagnan pada Pax Sinica dan kenaikan dalam Pax Americana, di mana dapat diproyeksikan bahwa Amerika Serikat akan memimpin benua Amerika tersebut sebagaimana sudah dijanjikan oleh pemimpin di masa lalu, yakni Monroe Doctrine, negara luar jangan ikut campur urusan benua Amerika, itu adalah lahan saya. Ini yang tampaknya akan dinyatakan oleh Donald Trump ke depannya. Oke, dan Pak Reza, apakah ini juga adalah strategi Amerika Serikat untuk menunjukkan kekuatan militernya, intelijen, dan lain-lain? Jelas bahwa suatu operasi intelijen yang berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya itu tidak bisa berjalan sendiri. Itu tergantung juga dari instalasi-instalasi militer yang ada antara Washington sampai kepada Caracas. Yang pertama. Kemudian itu juga didukung oleh kesiapan dari armada darat, laut, dan udara, terutama sekali armada laut, untuk menyiapkan pasukan-pasukan khusus memasuki wilayah Venezuela. Dan selanjutnya Amerika Serikat tentunya sangat didukung oleh kelompok-kelompok pro Amerika Serikat yang ada di negara Venezuela tersebut, karena tidak mustahil suatu operasi militer akan berhasil tanpa dukungan dari intelijen di darat. Dan intelijen di darat itu adalah, saya perhatikan, adalah anasir-anasir dari angkatan bersenjata Venezuela yang memberontak terhadap kepala negara mereka. Oke, Pak Teuku Reza Syah, terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Kompas Petang. Pak Reza, selamat petang, sehat selalu.